Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi, tetap semangat, tetap berkata-kata yang baik, yang indah, yang positif. Karena tubuh kita, hidup kita ditentukan untuk memuliakan Tuhan. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. Hidup kita bukan kita lagi, tetapi milik Yesus. Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita. Ketika kita memuliakan Tuhan, sel-sel dalam hidup kita yang didesain memang untuk memuliakan Dia, itu akan membuat keadaan kita lebih kuat, lebih sehat. Karena itu kita tetap bersyukur dan bersukacita. Dan kita akan kembali belajar tentang mahkota-mahkota yang sedang kita pelajari, yang dituliskan oleh Alkitab. Kita sudah belajar tentang mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab setelah ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang dia miliki. Jadi ayat ini berkata bahwa ada mahkota kehidupan yang diberikan kepada orang-orang yang bertahan, tetap setia, tetap tekun, tidak keluar dari jalurnya Allah, tetap berada dalam kebenaran. Dalam Yohanes 3 ayat 15-16 bahwa semua orang yang percaya akan memiliki hidup yang kekal. Karena itu tidak semua orang yang percaya diberi upah mahkota kehidupan. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang setia sampai mati, seperti yang Tuhan janjikan kepada gereja di Smyrna. Dalam Wahyu 2 ayat 10, untuk menerima mahkota kehidupan, seseorang harus percaya pada Tuhan dan dia setia sampai akhir hidupnya. Jadi biarlah kita boleh satu hari menerima mahkota kehidupan ini dari Tuhan. Yang kedua, yaitu mahkota yang tak dapat binasa atau mahkota yang abadi, yang sudah kita pelajari bahwa di dalam pertandingan orang-orang di dunia ini, dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, tidak tahukah kamu bahwa dalam arena pertandingan semua peserta turut serta, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukan demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Lihat, satu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang asal memukul saja, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Jangan aku sendiri ditolak. Jadi penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa kita harus menghadapi sebuah perlombaan yang ada di depan kita. Perlombaan inilah yang Paulus maksudkan sebagai pertandingan iman. Jadi jangan hanya puas menjadi penonton, terlibatlah dalam pertandingan. Dan Rasul Paulus mengabarkan bahwa setiap orang percaya itu seperti seorang atlet. Dan seorang atlet tentunya perlu sungguh-sungguh memusatkan perhatian untuk menjaga dirinya terhadap semua hal yang bisa menghambatnya untuk maju. Jadi di dunia kita mengenal ada mahkota yang fana ini, maka kita mengejar mahkota yang kekal. Karena itu kita perlu melatih diri kita seperti kata Rasul Paulus. Yang ketiga, mahkota sukacita atau kemegahan. Saya sengaja mereview kembali Bapak Ibu. Di dalam Alkitab ada mahkota sukacita atau kemegahan. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19 sampai 20. Sebab siapakah pengharapan kami atas kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu orang-orang Tesalonika yang dalam pekerjaan penginjilan Paulus telah dimenangkan bagi Kristus. Sungguh kamulah kemuliaan kami. Jadi saudara, mahkota ini dianugerahkan kepada orang-orang yang percaya, yang membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Tidak ada yang lebih besar saat melihat orang lain yang bisa percaya kepada Yesus. Dan karena itu saya berdoa saudara, lewat mahkota kemegahan ini, saya mau dorong saudara untuk tetap semangat melayani, semangat menginjil, semangat memuridkan, semangat memenangkan jiwa-jiwa baru. Karena jiwa-jiwa ini disebut menjadi mahkota sukacita dan mahkota kemegahan kita. Tentu para rasul yang telah memberitakan Injil, bahkan para martir, mereka bahkan juga mati syahid bagi Tuhan, tentu demi jiwa-jiwa. Tentu mahkota mereka begitu luar biasa sekali, yaitu mahkota kemegahan. Nah yang keempat, mahkota kebenaran.
dalam 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku untuk Tuhan hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi dalam kita memberitakan Injil, menunaikan tugas kita sebagai orang-orang percaya, saudara, dan ketika kita sabar menanti kedatangan Tuhan, ada mahkota kebenaran. Pembenaran adalah pekerjaan Kristus. Kita dibenarkan oleh darahnya, bukan karena kita, tetapi kita dibenarkan karena Tuhan. Dengan demikian mahkota kebenaran akan menjadi bagian ketika dia datang untuk kita. Saya percaya bahwa setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan, menjaga hidupnya benar, menjaga pakaian tetap bersih, dia fokus bahwa kedatangannya pasti. Dan ketika dia datang, saudaraku, orang-orang yang menantikan dia, orang-orang yang setia, yang telah berkorban sedemikian rupa, ada mahkota, yaitu mahkota kebenaran. Saya berdoa biar hari-hari ini adalah hari-hari yang terus membawa kita pada gairah, membawa kita kepada konsistensi yang lebih lagi, kesetiaan yang lebih lagi, karena ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi kita anak-anaknya. Mahkota kemegahan, mahkota ya kemuliaan, mahkota sukacita, mahkota yang tidak binasa, yang abadi, dan mahkota kebenaran bagi orang-orang yang tetap setia. Ya, ketika dia melakukan pekerjaan Tuhan, dia tetap menanti-nantikan Tuhan, seperti seorang penjaga, seperti seorang yang dipercayakan untuk berjaga-jaga. Dia tidak tahu kapan tuannya datang, dan ketika tuannya datang, diharapkan kita dalam keadaan setia, sedang melakukan tugas kita. Karena itu baik atau tidak baik keadaannya, mari kita tetap memberitakan firman Tuhan. Jangan sampai ketika tuannya datang, ternyata hamba-hamba yang jatuh itu sedang memukuli hamba yang lain. Dan ini menunjukkan satu situasi di akhir zaman, bahwa hari-hari ini banyak tubuh Kristus, gereja saling menghantam, saling menghakimi satu dengan yang lain, sehingga takutnya ketika dia datang, kita didapati dalam keadaan yang tidak benar. Ada mahkota kebenaran yang Tuhan mau kasih, yaitu orang-orang yang tetap setia memberitakan firman Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan. Dia menantikan kedatangan Tuhan sambil setia bekerja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada saat ini. Shalom.